Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita bertemu kembali ya dalam kuliah hari ini di mata kuliah pengantar asuhan kehamilan persalinan nifas bayi baru lahir. Jadi karena dalam masa pandemi yang biasanya kita bertatap muka di kelas, sehingga hari ini kita harus berkuliah secara daring, tapi itu tidak akan mengurangi makna atau tujuan kita ya, insya Allah. Bahkan dengan seperti ini, Ibu malah bisa menatap wajahnya secara dekat dan secara langsung, seperti itu. Baik, Ibu share screen dulu. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja Ibu membacakan capaian pembelajaran lulusan ya dari mata kuliah pengantar asuhan kehamilan persalinan nifas dan bayi baru lahir. Yang pertama yaitu sikap. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ini yang akan kita capai di pembelajaran lulusan. Yang kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi, kode etik profesi, serta standar kebidanan. Kemudian menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, dan privasi. Pengetahuan yang akan kita capai, menguasai konsep teoritis fisiologi siklus hidup manusia, menguasai konsep umum psikologi perkembangan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi dan balita, serta pelayanan kontrasepsi. Capaian pembelajaran selanjutnya, yaitu keterampilan umum. Mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan dan persalinan normal sesuai dengan standar yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada pasca persalinan postpartum normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus bayi dan balita normal sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Baik, lanjut. Capaian pembelajaran mata kuliah, di sini yang akan kita capai di mata kuliah pembelajarannya yaitu mampu memahami konsep dasar menyusui, khusus untuk mata kuliah kita hari ini. Jadi tentang menyusui. Jadi setelah belajar, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep dasar menyusui. Nah, apa-apa di dalamnya yang akan kita pelajari dalam konsep dasar menyusui, yaitu fisiologi proses laktasi, ada alasan pentingnya menyusui, perawatan payudara dan pijat oksitosin, dan teknik menyusui yang benar. Kemampuan akhir, ya, setelah Anda belajar mata kuliah ini, memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memahami konsep awal asuhan kebidanan pada nifas yang Ibu tadi jelaskan konsep dasarnya ya. Nah, kenapa konsep awal asuhan kebidanan masa nifas? Karena kita sudah mempelajari di pertemuan-pertemuan kemarin untuk kehamilan, persalinan, dan bahkan nifas untuk konsep dasarnya ya. Jadi kita hari ini adalah khusus untuk fisiologi ASI dan masa laktasi. Dan ingat bahwa ini adalah konsep dasar penting untuk Anda pelajari karena sebelum Anda turun praktek ini harus Anda tahu. Kenapa tidak mendalam, hanya konsep dasarnya saja? Karena ada mata kuliah tersendiri untuk mempelajari yang mendalamnya. Ini merupakan mata kuliah dasar sebelum Anda turun praktek untuk tahap awal. Baik, untuk mengefektifkan waktunya, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu fisiologi ASI dan manajemen laktasi. Mungkin sebelum Ibu memulai, apakah ada dari adik-adik di sini yang tahu apa itu ASI?
Air susu ibu. Baik. Air susu ibu. Bagus sekali ya. Kita langsung saja air susu ibu. Ya, sudah familiar sekali. Kita langsung saja masuk ke materi berikutnya. Slide berikutnya. Nah, air susu ibu ya tadi ASI merupakan bayi baru lahir sudah dapat disusui segera sesudah lahir. Jadi adik-adik jangan berpikir nanti setelah beberapa jam baru bayinya disusui. Itu tidak seperti itu. Jadi begitu bayinya lahir, bahkan sebelum tali pusarnya kita potong, itu sudah ditelungkupkan di perut ibu untuk melakukan inisiasi menyusu dini. Karena dengan inisiasi menyusu dini itu manfaatnya sangat banyak. Bisa mengatur dengan inisiasi menyusu dini itu ternyata manfaatnya sangat banyak ya, karena bisa menjaga suhu tubuh bayi sehingga hipotermi tidak terjadi. Bisa dengan seperti itu juga bayi mendapatkan kolostrum namanya atau ASI awal. Nah, ini sangat bagus untuk antibodi bayi supaya bayinya sehat dan tidak gampang sakit serta pencegahan infeksi. ASI merupakan anugerah terindah di mana hanya seorang ibu yang bisa memberikan anugerah tersebut kepada bayinya. Ini Anda harus jelaskan kepada ibu nifasnya pada saat Anda turun praktek. Jadi ibu itu harus berbangga bisa memberikan ASI-nya. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan ya. Baik, lanjut. Anatomi payudara. Sebelum kita masuk ke manajemen laktasi, adik-adik harus tahu dulu anatominya payudara. Meskipun ini sudah adik-adik pelajari di mata kuliah anatomi, tapi ibu ingin mereview kembali, memperlihatkan kembali ada 3 bagian utama payudara. Ada namanya korpus atau badan, kemudian ada namanya areola. Areola itu yang bagian hitam-hitam dekat puting. Jadi kalau pulang ke rumah boleh dilihat ya, karena masing-masing punya payudara ya, untuk persiapan menyusui nanti. Kemudian lanjut, papila atau puting. Nah, ini ada gambar di sini penampakan payudara. Ada namanya alveolus, di sinilah diproduksi ASI, kemudian ductus, kemudian ductus lactiferus, di situ dialirkan ASI, kemudian masuk ke puting, kemudian areola yang ibu tadi jelaskan terdapat hiperpigmentasi atau warnanya lebih hitam setelah puting, itulah areola. Baik, lanjut. Nah, pada proses laktasi terdapat 2 refleks yang berperan ya. Jadi ini proses keluarnya ASI, proses mulai diproduksi ASI sampai dengan keluar ASI itu ada 2 refleks yang berperan. Yang pertama refleks prolaktin dan refleks let down refleks atau hormon oksitosin. Ya, ibu mau menjelaskan sedikit tentang refleks prolaktin. Ini bagaimana bisa hormonnya keluar ini hormon prolaktin. Yang pertama ibu jelaskan ya. Mohon perhatiannya, dengan hisapan bayi, akhirnya dengan adanya hisapan bayi, maka akan merangsang puting susu dan payudara. Karena ujung-ujung saraf sensorike yang bekerja sebagai reseptor mekanik, rangsangan inilah yang menyampaikan ke hipotalamus melalui medula spinalis hipotalamus, dan akan menekan pengeluaran faktor penghambat sekresi prolaktin, atau dia merangsang pengeluaran pemicu sekresi prolaktin. Nah, hormon pemicu sekresi prolaktin inilah yang merangsang hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin. Nah, di saat hormon prolaktin keluar, maka dia akan merangsang alveolus tadi yang digambar payudara itu untuk memproduksi air susu ibu. Bersamaan dengan itu, dengan hisapan bayi, juga akan merangsang hormon hipofise posterior untuk mengeluarkan oksitosin. Oksitosin inilah yang berjalan melalui aliran darah ke uterus atau rahim, kemudian dia berkontraksi, kontraksi sel-sel inilah yang akan merangsang oksitosin tadi, maka keluarlah hormon oksitosin. Oksitosin inilah dengan ada kontraksi sel-sel, akhirnya
ASI tadi yang sudah diproduksi oleh prolaktin di alveolis, dia akan mengalirkan melalui sinus lactoferus lewat duktus ya. Tadi yang gambar payudara, kemudian akan memancar keluar dan masuk ke mulut bayi. Jadi seperti itu sebenarnya prosesnya, mulai dia diproduksi ada hormon prolaktin, kemudian yang memancarkan tadi ada hormon oksitosin. Dan hormon oksitosin ini juga sangat penting. Kenapa? Karena tadi Ibu sudah jelaskan, dia berjalan ke uterus atau rahim, kemudian dia berkontraksi, dan dia dengan kontraksi tersebut dia mencegah terjadinya perdarahan. Sehingga dengan menyusui ini ada manfaat untuk bayi maupun ibunya. Baik, lanjut. Ini gambarnya tadi yang refleks prolaktin ya. Bagaimana jalannya dia ke hipotalamus, kemudian ke hipofise anterior, kemudian itu tadi yang Ibu jelaskan. Oke, lanjut. Kemudian ada ini refleks oksitosin setelah ASI tadi diproduksi oleh alveoli, kemudian dia yang memompa karena kontraksi sel-sel tadi. Akhirnya terpompa lewat duktus, kemudian dialirkan oleh duktus lactoferus, kemudian memancar keluar dan masuk ke dalam mulut bayi. Keluarlah ASI, seperti itulah jalannya ya. Lanjut. Kemudian refleks, di sini ada beberapa refleks yang berperan untuk keberhasilan menyusui. Jadi bukan tadi saja, itu untuk keluarnya ASI dan produksi ASI. Sekarang dari bayinya, bagaimana keberhasilan menyusui? Harus ada refleks menangkap atau rutin refleks, ada sucking refleks, ada swallowing refleks. Ya, refleks menangkap, jadi mulut bayi menangkap puting. Kemudian dia menghisap, kekuatan bayi dalam menghisap pada saat puting sudah masuk ke dalam, kemudian kemampuan menelan. Nah, inilah kenapa bayi prematur itu susah untuk menyusuinya, harus lebih kuat, harus lebih kita sebagai tenaga kesehatan harus merangsang lebih lagi, karena biasanya refleks menghisap, menangkap, dan menelan dari bayi prematur itu biasanya belum sempurna, sehingga biasanya ada kesulitan untuk itu. Oke, lanjut. Kemudian, mengapa sih harus diberikan ASI? Jadi ini sangat penting untuk Anda menyampaikan ke Ibu Nifasnya nanti kalau sudah praktek ya, sebagai calon bidan. Mohon diingat baik-baik, dijelaskan kepada ibunya, ya, Ibu, kolostrum itu yang tadi inisiasi menyusu dini itu mengandung antibodi sehingga mencegah terjadinya infeksi. Kemudian dengan menyusui, Ibu menatap bayinya, Ibu menyentuh bayinya, maka ada ikatan kasih sayang yang terbentuk. Emosi Ibu menjadi stabil sehingga depresi postpartum blues tidak akan terjadi. Jadi itu semua kuasanya Allah, sehingga kita harus betul-betul Anda sebagai bidan diberikan kemampuan untuk menjelaskan ini kepada Ibu ya nanti pada saat praktek. Kemudian gizi yang tinggi, sampai hari ini susu formula termahal pun belum mampu untuk menyaingi gizinya ASI. Kemudian untuk Ibu, yang Ibu tadi sudah jelaskan, involusia uteri, kemudian sebagai alat kontrasepsi. Kenapa sebagai alat kontrasepsi? Tadi ada hormon oksitosin alami pada saat let down reflex. Oksitosin alami tersebut, jika bayi diberikan ASI terus-menerus, on demand, tanpa jadwal, maka ovulasi tidak akan terjadi. Ovulasi tidak terjadi, ibu tidak akan hamil otomatis, dan dia efektif di 6 bulan pertama. Ya. Lanjut, kemudian dia hemat, kita tidak perlu menyiapkan uang untuk membeli susu formula yang mahal, praktis, bisa diberikan kapan saja, tanpa harus menyeduh, tanpa harus apa, dan segala macam. Pokoknya begitu bayinya mau, sisa buka, langsung kasih. Oke, lanjut ya. Sebelum Ibu masuk ke manajemen laktasi, Ibu mau bertanya dulu, apa sampai di sini bisa dipahami? Iya, Ibu, paham. Paham. Oke, kita lanjut ya. Manajemen laktasi, kita lanjut. Slide. Bagian terpadu dari proses reproduksi yang memberikan makanan bayi secara ideal dan alami, serta merupakan dasar biologik dan psikologik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Ibu tadi sudah jelaskan. Produksi dan pengeluaran ASI yang tadi hormon prolaktin dan let down reflex, sehingga keduanya harus berjalan dengan baik. Oke, lanjut.
manajemen laktasi, suatu upaya yang dilakukan oleh ibu, ayah, dan keluarga. Jadi ini Dek, keberhasilannya menyusui itu harus semuanya ikut berperan, baik suami, keluarga, karena jangan sampai kita mau menyusui, ibu kita mau memberikan susu formula, itu tidak akan berhasil ya. Jadi harus semua berperan mendukung ibu. Untuk psikologisnya ibu. Ruang lingkupnya dimulai pada masa kehamilan, ya di masa hamil sudah terbentuk ASI, tapi karena hormon estrogen dan progesteron masih tinggi, sehingga ASI belum keluar. Kemudian setelah persalinan, karena sudah menurun pada hormon estrogen progesteron menurun pada saat pelepasan plasenta, sehingga sudah terbentuk kolostrum, meskipun jumlahnya masih sedikit. Kemudian dan masa menyusui bayi. Oke, lanjut. Nah, di sini ya ada dukungan keluarga, dukungan ini tadi yang Ibu jelaskan ya, kemampuan petugas kesehatan. Jadi Anda sebagai petugas kesehatan nantinya pada saat turun praktek. Jadi ini pentingnya Anda memahami mata kuliah ini. Ini ilmu Anda pada saat turun praktek nanti ya. Anda menjelaskan, harus jago menjelaskan ya. Persiapan dan pemeriksaan payudara dan puting susu. Jadi ada namanya perawatan payudara dan puting susunya nanti disiapkan dari sejak kehamilan dan persalinan. Makanan bergizi, jadi harus makan makanan yang bergizi, sayuran hijau, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Oke, lanjut. Nah, untuk masa nifas, ini yang harus disiapkan untuk supaya menyusuinya berhasil. Ibu dan bayi mau dulu. Saya mau Bu Bidan menyusui ya. Anda di situ yang berperan kalau dia sudah mau. Fasilitasi supaya berhasil ya. Mulai dari dijelaskan, diajarkan tekniknya, diajarkan posisinya. Rawat gabung, menyusui sering berdasarkan kebutuhan, susui dengan kedua payudara, ketenangan jiwa dijaga, istirahat cukup, bayi segera disusukan setelah lahir atau inisiasi menyusui dini tadi. Teknik menyusui yang benar ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya di laboratorium. Tidak memberi susu formula dan botol, perawatan payudara, kemudian makanan bergizi mulai dari waktu hamil. Oke, lanjut. Di sini, jadi adik-adik kembali ke slide berikutnya dulu ya. Adik-adik sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Baik, kalau bisa dipahami, Ibu yang akan bertanya ya. Mungkin saya panggil mahasiswanya ya, saya sebut dulu. Ada 2 refleks atau hormon yang sangat berperan dalam produksi dan pengeluaran ASI. Coba Dias bisa dijawab? Refleks prolaktin, Bu, dan oksitosin. Bagus sekali ya. Karena sudah bisa dipahami, jadi ini mata kuliah kita hari ini, Ibu simpulkan saja bahwa ada 2 hormon atau refleks yang sangat berperan dalam manajemen laktasi, yang tadi itu prolaktin dan let down reflex atau hormon oksitosin. Kemudian kenapa harus ASI? Karena sangat berguna untuk ibunya maupun dengan bayinya. Mencegah perdarahan karena kontraksi uterus yang sangat bagus kalau untuk ibunya, sehingga perdarahan itu adalah penyebab kematian terbesar oleh ibu. Jadi kita bisa menekan angka kematian ibu. Nah, kenapa? Pada bayinya dia bisa menjaga suhu tubuh, jadi bisa tidak terjadi hipotermi. Hipotermi juga penyebab kematian bayi. Berarti kalau kita mampu melakukan itu semua, kita sudah mampu menekan atau memberikan sumbangsi untuk menekan angka kematian bayi. Ya, baik, kita masuk ke tugas ya, ke penugasan karena sudah bisa dipahami. Ibu sudah simpulkan, kita masuk ke penugasan. Di sini Ibu akan memberikan tugas individu dalam bentuk multiple choice question dan disertai vignette. Jadi ada kasusnya, kemudian Anda telaah, kemudian dijawab. Yang Ibu nilai yaitu ketepatan Anda dalam menjawab, ketepatan waktu mengumpulkan tugas, jadi silahkan dikumpulkan sebelum pembelajaran pertemuan berikutnya. Setiap nomor soal harus menyertakan penjelasan serta referensi, dikirim ke email Ibu ya, yang biasa Ibu berikan di tugas-tugas yang kemarin. Kemudian jadi ada beberapa, lanjut lagi. Di sini tugasnya Anda bisa lihat, kemudian lanjut. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Di sini ada perawatan payudara dan pijat oksitosin, kemudian teknik dan posisi menyusui. Ini kita akan berpraktik
sebelum masuk jadi pertemuan berikutnya di laboratorium ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Di laboratorium nanti Ibu akan mendemonstrasikan, kemudian ada simulasi, selanjutnya bereksperimen sendiri-sendiri, melakukan sendiri-sendiri supaya bisa merasakan, dan minta tolong sebelum masuk ke laboratorium pelajari modul praktikum yang telah diberikan. Oke, saya kira cukup mungkin untuk hari ini ya pembelajaran kita. Semoga kita semua tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.